Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan setiap muslim pasti sangat yakin bahwasanya Allah selalu memenuhi janjinya. Dan Allah telah berjanji dengan kalimat Alhamdulillah atau kalimat syukur dalam firman yang kekal ditelawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur siksaku sangat pedih. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, pemimpin anak Adam, sebaik-baik suri tauladan. Dan salam hormat ini kita ucapkan kepadanya karena sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikannya ibadah bagi orang-orang beriman, dan telah menjanjikan juga akan memberikan balasan 1 kali salam dengan 10 kali tambahan rahmat. Melanjutkan bahasan dosa-dosa besar kita. Dan malam ini insya Allah kita masuk dosa besar ke 117 ya. Betul ya? Ini kalau Syekh Muhammad Al-Munajjid hafizahullah memberikan judul dosanya adalah meminta-minta di saat berkecukupan. Atau kalau kita berikan judul lain adalah mengemis dalam kondisi mampu adalah dosa besar. Saudaraku si iman, Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang mandiri, orang yang selalu punya kemuliaan jiwa, tidak mengemis. Karena mengemis ini akan menghinakan jiwa, membuat seseorang itu tidak ada nilainya di mata manusia, berdosa juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan karena akan selalu terhina. Yang ada di benak dia pada saat ketemu orang, apa yang saya minta. Sementara Islam, agama yang mulia, mengajarkan kepada kita kalau ketemu dengan orang, yang kita munculkan pertanyaan pertama dalam diri kita adalah apa yang bisa saya bantukan? Pahala apa yang saya dapat dari orang ini? Kalau kita memiliki persepsi seperti yang pertama tadi, setiap ketemu orang, saya ambil manfaat apa nih? Saya minta apa dari dia? Maka kita akan memilih-milih orang, dan pada saat target kita tidak terpenuhi, kita akan memutus hubungan dengan orang tersebut. Bahkan bisa pindah pada tingkat kriminal mencuri. Karena dia menganggap targetnya nggak dicapai. Tapi kalau kita menjadi orang yang kedua, setiap ketemu orang kita berpikir pahala apa yang akan saya dapatkan dari orang ini? Apa yang bisa saya bantukan? Maka tidak ada kejenuhan. Kita akan terus mengejar apalagi nih yang saya sampaikan kepada dia. Apalagi yang saya bisa dapat pahala. Bahkan kadang-kadang kalau kita bersahabat dengan seseorang, dia lagi sholat, kita lihat sedikit saja ada kekeliruan, langsung kita ingatkan, akhi tadi softnya kurang rapat. Karena kita kejar pahala dari situ. Islam adalah agama motivasi. Penuh dengan motivasi positif dalam segala hal. Saya akan sebutkan, misal kalau kita bicara masalah harta ya. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam sabdanya yang masyhur, innaka intadhar warathataka agniya khairun laka an tadarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Satu waktu pernah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu lagi sakit keras, dan beliau berpikir kemungkinan akan meninggal dunia. Sementara hartanya sangat banyak. Lalu dia mengatakan kepada Nabi SAW yang kebetulan menjenguknya, ya Rasulullah, saya nggak punya anak kecuali satu, itu pun perempuan. Dan harta saya banyak, bisa nggak saya sedekahkan, wakafkan 2/3 harta saya? Kata Nabi SAW, banyak sekali. Dia bilang setengah ya Rasulullah, masih banyak. Maksudnya untuk dia, untuk amal jariahnya dia. Lalu kemudian dia mengatakan 1/3 ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, 1/3, walaupun 1/3 masih banyak. Artinya 1/3 saya izinkan, tapi itu masih banyak. Lalu Nabi mengatakan hadis ini, ketahuilah wahai Sa'ad, engkau meninggalkan anak-anakmu dalam kondisi kaya, tidak mengemis pada orang-orang, jauh lebih mulia dibandingkan mereka akan mengemis pada orang-orang. Hadis ini jelas motivasinya, bagaimana seorang muslim menekan dirinya untuk memiliki pendapatan yang besar, ya prestasi-prestasi dunia, supaya dia bisa menghidupi anak-anaknya. Juga di dalam hadis Bukhari, li an ya'khudha ahadukum hubla, seseorang di antara kalian mengambil potongan talinya,
Fayatiya bihuzmati hatab. Lalu dia membawa potongan-potongan kayu dari hutan yang diikat, dipikul di pundaknya. Ala dhahrihi, di atas pundaknya. Fayabi'aha, lalu dia jual di pasar. Fayakuffallahu biha wajhahu khairun lahu minan yas'alan nas a'tauhu aw mana'uh. Sehingga dia menjualnya di pasar. Saya ulangi, seseorang di antara kalian mengambil potongan-potongan talinya. Kemudian dia pergi ke hutan. Dia mengumpulkan ranting-ranting kayu bakar. Lalu dia pikul di atas pundaknya. Lalu dia jual di pasar. Sehingga dia dengan itu selamat dari meminta-minta kepada orang. Maka itu lebih baik baginya daripada dia mengemis. Baik orang memberikan atau tidak memberikan. Juga sabda Nabi SAW. Hadis yang mulia. Qad aflaha man aslam. Sungguh beruntunglah orang yang telah menjadi muslim. Waruzika kafafan. Dan dia diberikan kemuliaan jiwa. Kafaf ini adalah lawan daripada mengemis. Wa kanna'ahu Allahu bima atah. Dan Allah membuatnya puas dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Juga hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita tentang masalah motivasi-motivasi yang sangat besar. Disebutkan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, man asabathu faqah fa'anzalaha bin nas lam tusaddu faqatahu. Barang siapa yang sedang menghadapi permasalahan lalu dia menggantungkan nasibnya pada manusia, mengemis-ngemis sama mereka, maka pasti permasalahannya tidak akan terpecahkan. Wa man anzalaha billah awsyakallahu lahu ihda husnayain. Dan siapa yang mengeluhkan permasalahannya kepada Allah, kata ulama hadis, dia mengikuti panduan wahyu dari Allah. Dia bekerja, dia berusaha mencari rezeki yang halal, bertawakal. Kecuali Allah akan memberikan kepadanya dua hal, dua kebaikan. Salah satu dari keduanya. Yang pertama, imma bimautin ajil, Allah matikan dia segera sehingga dia segera menuju ke surga. Auginan ajil, atau Allah berikan kepada dia kekayaan. Atau Allah berikan dia kekayaan. Di dalam ayat Al-Quran cukup banyak motivasi untuk menjadi orang yang maju, orang yang berhasil, dan tidak boleh sama sekali kita mengemis. Allah memuji dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 273. A'udzu billahi minasyaitonir rajim lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan orang-orang fakir yang telah keluar di jalan Allah, atau mereka berusaha mau pergi jihad tapi mereka tidak mampu karena mereka tidak punya kemampuan untuk itu, tidak ada harta mereka. Dan banyak orang-orang bodoh mengira mereka orang kaya karena tidak pernah mengemis. Tapi engkau Muhammad mengetahui mereka dari wajah-wajah mereka. Mereka tidak pernah mengemis pada manusia, dan apapun yang kalian infakkan di jalan Allah maka Allah sangat mengetahuinya. Juga dalam firman Allah SWT yang lain teman-teman sekalian, kita disuruh menikmati kebaikan-kebaikan, apalagi memang kondisi kita sama saja, punya dua mata sama, punya dua kuping sama, punya waktu sama 24 jam. Gak ada seseorang di antara kita punya 25 jam misalnya, sehingga dia punya waktu ekstra untuk bekerja. Sama semua, komposisi manusia sama, cuma besar kecil ya. Tinggal bagaimana dia melatih itu. Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya, disuruh nikmati, silakan bekerja. Dalam firman-Nya surah Al-A'raf ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Al-ayah. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang, siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah Allah keluarkan buat hamba-hambanya, dan rezeki yang baik-baik, makanan yang baik, ya, wangi, pakaian yang bagus, tundangan yang bagus, rumah yang bagus, merawat fisik sehingga menjadi bagus. Siapa yang mengharamkan semua itu? Kata Allah, katakanlah kepada mereka, sesungguhnya itu untuk orang-orang beriman di kehidupan dunia dan juga murni untuk mereka di kehidupan akhirat. Maknanya kata ulama tafsir, orang-orang kafir juga diberikan kesempatan di dunia, tapi di akhirat mereka tidak dapat lagi. Di sini Allah pastikan di Al-A'raf 32, kalau orang-orang beriman layak pakai baju bagus,
layak pakai rumah yang bagus, layak punya prestasi dunia yang besar, apapun itu sifatnya. Dan tidak ada batasan selama konsepnya halal. Dan itu akan didapatkan juga lebih baik lagi di akhirat. Juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Mulk ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang telah menjadikan bumi buat kalian terhampar. Makna yang lain adalah bisa dicocok tanam tanahnya, bisa dibangun di atasnya, bisa dipijaki atasnya, ya. Bisa diambil hasil tambangnya. Maka makanlah, carilah dari rezeki Allah itu. Dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Juga Allah motivasi setiap orang muslim. Karena hari Jumat, laki-laki kita diwajibkan hadir sholat Jumat. Lalu Allah turunkan surah khusus namanya surah Jum'ah. Untuk menyebutkan kemuliaan hari ini. Dan Allah tekankan setelah sholat Jumat apa perintahnya. Allah bilang dalam surah Jum'ah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kalian selesai mengerjakan sholat Jumat, hai kaum laki-laki yang punya tugas menafkahi wanita, ibunya, istrinya, anaknya, maka menyebarlah di muka bumi. Untuk apa? Wabtagu min fadlillah, cari rezeki Allah yang luas. Dan selalulah berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Nabi SAW di dalam banyak hadis yang sahih menyebutkan, di antaranya hadis Bukhari, kata Nabi SAW, ma'akala ahadun ta'aman khairan min an ya'kula min amali yadih. Tidak ada sesuatu yang dikonsumsi oleh seseorang jauh lebih baik, lebih mulia buat dia, lebih sehat buat dia, lebih aman buat dia daripada hasil tangannya sendiri. Gak ada yang mengalahkan itu. Dia kerja, hasil keringatnya walaupun sedikit, dia beli makanan itu lebih mulia, lebih baik, lebih sehat buat dia. Wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadih. Dan ketahuilah nabinya Allah Daud itu selalu mau makan hanya dari hasil kerjanya sendiri. Juga dalam riwayat Imam Muslim dikatakan Nabi SAW bersabda, kana Zakaria alaihissalam najjaran. Nabi SAW mengatakan ketahuilah Nabi Allah Zakaria adalah seorang tukang kayu, ya. Bekerja kayu dan dia menguasai bidangnya. Yang penting teman-teman sekalian yang perlu digarisbawahi adalah modal harus halal. Niatnya ikhlas, modalnya halal. Walaupun sedikit dia mencari keberkahan, itu Allah akan berikan keberkahan. Daripada banyak, tetapi haram sumbernya percuma. Gak ada gunanya. Sesuatu yang haram itu panas, dia akan cepat hilang. Ya, makanan juga akan menjadi penyakit, uang juga akan entah kemana, gak ada kejelasannya. Dikatakan bahwasanya Idris alaihissalam kana khayyatan yatasaddaqu bifadli kasbi. Bahkan kata Nabi SAW, Idris alaihissalam, Nabi yang datang setelah Adam, adalah tukang jahit. Dan dia bersedekah dari hasil keuntungannya itu. Teman-teman kalau kuasai satu bidang jangan anggap remeh. Ada keterampilan di masak, coba masak itu. Ada keterampilan di kayu, coba tekuni. Yang penting jalankan dengan keikhlasan. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu min abdin idha amila amalan ad yudkhinahu. Allah sangat senang dan gembira dengan hambanya. Maknanya Allah akan bantu dia. Allah akan berkahi buat dia. Ya, seseorang yang mengerjakan perbuatan lalu dia menguasainya. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in mengatakan, kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yatjaruna fi bahrir Rum. Bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW dulu, mayoritasnya yang ditemui oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullah, semuanya berdagang di lautnya bangsa Romawi. Pergi ke kapal, bawa barang, dagang. Bukan mengemis sama orang. Juga dikatakan, Umar bin Khattab berkata, anu ta'allamul mihna, fa innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnati. Kuasailah keterampilan-keterampilan, kata Umar. Apa saja? Coba tanya, tekuni. Coba tanya, tekuni. Gak ada batas dalam menguasai keterampilan itu. Karena bisa saja di antara keterampilan itu akan bermanfaat buat dia suatu hari. Juga Abu Darda dikatakan radhiyallahu anhu, la yukidun nara tahta kidrihi hatta tadma aynah. Dia jual makanan dan dia masak sendiri Abu Darda. Sampai panasnya api itu ada yang
mengenai matanya dan akhirnya mengeluarkan air mata karena ingin mencari rezeki halal. Dan Aisyah juga berkata radhiyallahu anha, karena Abu Bakar radhiyallahu anhu atjarul Quraisy hatta dakhala al-imarah. Bahwasanya Abu Bakar itu adalah orang Quraisy yang paling mahir ya, dalam berbisnis dan selalu sukses sampai dia menjadi pemimpin atau khalifah, barulah dia tinggalkan itu. Qais bin Asim rahimahullah memberikan wasiat anaknya pada saat dia mau meninggal. Dia mengatakan, alaikum bil mali wastina'ah. Ini orang soleh, orang alim. Apa yang dia wasiatkan? Kalian harus mencari harta-harta yang baik dan merawatnya dengan baik. Fa innahu mambahatul karim. Karena dia adalah pendapatan yang baik. Wa yustagna bihi anil laim. Dan akan menyelamatkan dari kehinaan. Wa iyyakum wal mas'alah. Dan jangan pernah mengemis dengan orang-orang. Fa innaha akhiru kasbar rajul. Karena dia hanya bisa dijadikan sebagai pendapatan terakhir seseorang. Juga dikatakan, Sa'id bin Musayyib juga mengatakan, la khaira fi man la yatlubul mal. Tidak akan bisa dinilai orang itu baik selama dia malas, tidak mau mencari rezeki, tidak mau mencari harta. Ya. Tapi ini harta yang baik tentunya ya, yang halal. Yaqdi bihi dainah, dengan ada pendapatan dia bisa bayar utang-utangnya. Wa yasunu bihi irdah, dan dia muliakan kehormatannya, namanya jadi bagus. Wa yaqdi bihi zimamah, dia penuhi semua kebutuhannya. Wa in mata taraka mirathan liman ba'dah, dan kalau dia mati dia tinggalkan warisan untuk ahli warisnya, sehingga ahli warisnya pun mulia. Juga berkata Dahhak bin Muzahim rahimahullah, syaraful mu'min salatun fi jawfil lail. Ketahuilah kemuliaan seorang mukmin ada di salat malam yang dia tidak tinggalkan. Wa izzuhu, dan kemuliaannya juga, wibawahnya dinilai istighna'uhu anin nas, dengan dia tidak pernah bergantung dengan manusia. Juga dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam salah satu statement beliau, maksabatun fi di'anah khairun min su'alin nas. Kalaupun kamu harus mencari pendapatan tapi dalam kondisi letih, capek, menguras tenaga, jauh lebih baik daripada kau mengemis pada orang-orang. Luqman al-Hakim, surah Luqman, orang soleh yang Allah kekalkan namanya dalam Al-Quran, pernah mewasiatkan kepada anaknya begini. Dia bilang, ya bunai, wahai anakku, istagni bil kasbil halal. Selalu kamu kejar rezeki yang halal. Jangan pernah puas, cari aja terus, tambah. Selama itu halal silahkan. Fa innahu maftakara ahadun illa asabathu ihda thalathu khisal. Karena tidak ada orang yang miskin kecuali dia akan ditimpa satu dari tiga perkara. Kalau orang miskin, dia bisa kena satu dari tiga ini. Yang pertama kata beliau adalah rikkatun fi dinihi, lemahnya agamanya. Kalau dia kaya, dia bisa biaya masjid, dia bisa umrohkan orang, dia bisa membantu orang susah, dia bisa menghilangkan kemiskinan, segala macam dia bisa buat. Tapi kalau dia miskin, agamanya lemah. Bukankah orang-orang yang murtad biasa dibeli dengan uang? Gitu kan? Maka bisa terjadi itu. Ya. Sementara agama kita menyuruh kita tidak boleh sama sekali meninggalkan pendapatan yang halal ini. Lalu dikatakan au dha'fun fi aqlihi, atau akan lemah akalnya. Orang yang bekerja bertemu ide ini, dicoba praktek gagal, coba lagi praktek ide lain, itu bergerak, otaknya beraktif, ya, sinyal-sinyal listrik di otaknya itu bergerak, maka dia punya ide banyak. Tapi kalau orang malas, selalu mau dalam keadaan begitu, maka akan lemah akalnya, nggak ada idenya. Orang kalau biasa nongkrong di pinggir jalan saja itu kerjanya dari pagi sampai malam, berharap orang kasih segelas kopi, bergerak orang kasih gorengan, itu saja. Kita kalau duduk nggak akan nyambung, pikirannya kok cuma itu saja, sebatas dari rumah ke tempat itu duduk. Atau mungkin makan, kadang-kadang hanya dikasih makanan itu dipuji sampai 1 jam. Kalau cuma makanan biasa. Tapi bagi dia sudah tidak ada lagi idenya, apa yang dia harus katakan. Tapi orang kalau dari perusahaan ini ke perusahaan itu, dari ide ini ke ide itu, muncul berbagai macam pengalaman. Maka Luqman mengatakan, kalau orang miskin, bahayanya akalnya juga akan lemah. Dan yang ketiga adalah waha'un fi muru'ati. Nama baiknya rusak. Karena orang subhanallah, ini bukan kita membanding-bandingkan, tapi agama mengatakan dalilnya banyak. Malam ini kita bahas masalah itu supaya orang menjadi orang yang maju, berhasil, sukses. Islam menyuruh itu. Islam tidak suruh kita makan roti kering, pakai baju robek, menjadi orang yang terhina, tidak. Bergerak.
makan dari hasilmu gitu. Ini semua motivasinya. Maka beliau mengatakan dan terhina di kehormatannya. Ya. Terhina kehormatannya. Artinya kalau orang kaya, subhanallah walaupun maaf fisiknya kurang, paras wajahnya kurang, orang hormati. Biar tampannya bagaimana kalau miskin orang lihat, oh ada miskin, ada celah. Orang bisa lihat gitu kan. Maka ini poin yang harus digarisbawahi. Ternyata memang berpengaruh sekali masalah harta itu. Bukan cuma itu teman-teman. Kita bisa mendapatkan maksimal pahala dengan harta. Asal halal. Seperti masjid ini misalnya. Saya pernah kasih contoh itu saya ulangi lagi. Sekarang kalau antum ikut di taklim sini tadi. Kalau pergi sendiri saja. Ya mau ikut taklim, mau tahu ilmu ya sudah datang sholat. Oke, dapat pahala sholatnya, dapat pahala majelis ilmunya. Insya Allah tergantung dari kadar niat yang ikhlas. Gitu kan. Tapi kalau tadi antum sempat ajak 2 orang teman. Ayo akhi, ayo ukhti kita ke taklim sana. Tentu akhi ke akhi, ukhti ke ukhti ya. Ini perlu saya tegaskan. Jangan nanti dibilang Ustaz Khalid bilang aja ukhti juga. Dengan alasan ukhti fillah. Ta'aruf islami. Syaitan manusia. Jadi misalnya kepada akhnya mengatakan ayo ikhwani kita pergi taklim. Ada di blok M gini. Atau akhwat mengatakan ayo akhwat kita hadir gini. Misalnya diajak 2-3 orang. Dia dapat pahala. Teman-temannya juga dapat pahala. Tapi dia karena mengajak temannya dapat pahala teman-temannya. Kan begini. Biasanya temannya dikasih 1000 pahala masing-masing. Dia juga 1000. Tapi karena dia ajak 2 orang Allah kasih dia 2000 seperti temannya. Tanpa dikurangi dari pahala temannya itu. Itu kan sabda Nabi SAW. Man dalla ala khairin kana lahu mithlu ajri fa'ili min ghairin yanqus min ajri fa'ilihi syai'an. Siapa yang menjadi contoh bagi orang lain, mengajak orang pada kebaikan, maka dia akan panen pahala orang yang ikut bersama dia lakukan kebaikan tersebut tanpa dikurangi dari pahala orang itu. Kalau pahala dia 1000 bukan dipotong bagi 2 enggak. Nilainya Allah kasih sama karena mengajak. Antum ajak lebih banyak orang, 10 orang, 100 orang, maka sekian begitulah banyak kita panen pahala. Baik, ada orang teman-teman di sini masjid yang panen pahala kita tadi waktu kita sholat. Ada imam. Imam panen pahala sholat makmum. Dia dapat pahala dia, kita dapat pahala kita masing-masing. Tapi Allah kasih dia, karena dia mengajak, dia mengimami kita sholat. Ada lagi yang lebih besar pahalanya, muazzin. Karena dengan dia azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, imam datang, antum kita semua datang, orang sholat, dia panen pahalanya. Ada orang mungkin gak hadir di sini, tapi panen pahala semuanya. Mau imamnya, mau muadzinnya, mau kita semua makmumnya. Siapa dia? Hah? Yang membangun masjid ini. Pakai duit, uang gitu kan. Tapi yang halal. Kita bisa beli surga teman-teman dengan harta kita. Tanda kutip di sini. Karena Allah bilang dalam Al-Quran itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ishtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang beriman jiwa dan harta mereka untuk diganti dengan surga. Memang transaksi jual beli. Waktu Allah SWT menurunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapakah yang mau meminjamkan untuk Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah lipat-lipat gandakan. Ada sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, apakah Allah minta pinjaman dari kita? Kata Nabi SAW, iya. Kebetulan dia punya kebun di depan Masjid Nabawi. Ya. Dan itu kebun yang sangat bagus, mata airnya juga jernih. Nabi SAW sering datang ke sana. Namanya Bayruha. Ya. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, ini kebun saya paling suka. Maka saya jadikan di jalan Allah. Tidak masalah, saya kasih aja. Maka Nabi SAW mengatakan, ini namanya orang kalau salah Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, berapa banyak Allah menggantikan Abu Dahdah pohon-pohon kurma yang subur di surga nanti. Jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk bekerja, bergerak dan digunakan dalam kebaikan tentunya. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ni'ma malus salih fi yadi abdis salih. Yang paling baik adalah harta yang saleh, harta yang halal dan jumlahnya banyak di tangan orang saleh. Dia akan sibuk bangun masjid, rumah anak yatim, bantu orang ini, lunasi utang sana, segala macam hal. Kemudian juga disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW paling sering, ya maaf, masih ada perlanjutan tadi perkataan Luqman Hakim ya. Beliau mengatakan, ya bunaya istagni bil kasbil halal, selalulah kamu mencari rezeki yang halal dan perbanyak itu.
Fa innahu maftakara ahadun illa asabatuhu ihda thalathu khisal. Tidak ada orang yang miskin kecuali akan tertimpa 3 hal. Rikkatu fi dini, lemahnya agamanya, au dha'fun fi aklihi, atau kelemahan akalnya, au waha'un fi muru'ati, atau tercoreng kehormatannya. Orang bisa memandang dia sebelah mata. Wa a'zam min dzalik, bahkan lebih parah daripada itu kata beliau, istighfafun nasu bihi. Manusia tidak perlu dengan dia. Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dikatakan anna Rasulullah SAW qala ta'awwadu billahi minal faqri wal qillati wal dhillah. Selalulah kalian rutinkan dalam doa-doa kalian, kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Selalulah kalian berlindung kepada Allah dari kefakiran. Minta supaya jangan miskin, minta sama Allah, merengek, ya. Wal qillati, dan kekurangan, wal dhillati, dan kehinaan. Selalu minta, ya Allah jangan sampai aku miskin, jangan sampai aku terhina, minta kepada Allah, jangan sampai aku kekurangan. Ini Nabi SAW suruh umat Islam selalu lakukan itu, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam riwayat An-Nasai dan Abu Dawud, kata Nabi beliau berkata, Nabi SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal ju'i fa innahu bi'sad daji'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan, kemiskinan, karena dia adalah seburuk-buruk keadaan. Juga Nabi SAW pernah berdoa dalam hadis yang lain juga riwayat Bukhari, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat putus asa dan malas, wal jubni wal bukhul, pengecut dan juga pelit, wa galabatid daini wa qahrir rijal, terlilit utang, juga dikuasai oleh orang-orang. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, inni la'ala rajula fayu'jibunu syaklu. Saya kadang-kadang melihat orang, kata Umar bin Khattab, lalu saya kagum lihat dia, karena tampannya, bajunya bagus segala macam. Fa idza sa'altu anhu faqila la amalalah saqata min aini. Tapi kalau saya tanya tentang dia, kemudian dikatakan bahwasanya dia itu tidak punya kerjaan, pengangguran, maka jatuhlah dia dari mataku. Maksudnya Umar bin Khattab tidak menganggap dia punya kedudukan. Pernah juga Umar bin Khattab menemui beberapa orang setelah sholat Jumat duduk di masjid. Lalu Umar tanya, kenapa kalian di sini? Mereka bilang, kami bertawakal kepada Allah. Maksudnya tunggu aja, ada yang kasih makan ya makan, enggak ya sudah. Duduk aja di sini berzikir. Maka Umar bin Khattab marah sama mereka. Lalu mengatakan, seseorang di antara kalian mengatakan aku bertawakal kepada Allah dulu di masjid. Lalu dia berharap bahwasanya Allah turunkan rezeki dari langit. Padahal dia sudah tahu tidak mungkin langit menghujankan emas atau perak. Lalu diusir sama Umar, keluar cari rezeki. Tidak boleh jadi pengemis atau jadi orang-orang yang menyusahkan orang lain. Muhammad bin Thawr berkata, Sufyan al-Thawri pernah lewat di hadapan kami sementara kami lagi duduk di Masjid Haram. Sufyan al-Thawri seorang ulama tabi'in masyhur. Lalu dia tanya, ma yujlisukum? Apa yang buat kalian duduk-duduk di sini? Qulna ma nasna. Mereka bilang, kami enggak tahu harus buat apa. Enggak ada kerjaan. Qala utlubu min fadlillah. Keluar, cari rezeki Allah. Bertanya, bekerja, apalah, kumpulkan ide, cari pengalaman. Wala takunu iyalan min alal muslimin. Dan jangan kalian menjadi beban bagi kaum muslimin. Dan cukup banyak sekali bagaimana Nabi SAW memotivasi dalam hadisnya. Ayat-ayat Al-Quran sudah kita bacakan. Tapi kita akan kuatkan dengan hadis ini teman-teman sekalian. Dua buah hadis ini mulia sekali. Hadis yang pertama ini riwayat Tirmidzi Ibnu Majah dengan sanad hasan. Kata Nabi SAW, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Antum mau sama-sama enggak dengan nabi-nabi, dengan para syuhada, dengan para orang-orang siddiq di surga Firdaus? Mau enggak? Cuma 5 orang. Yang lain mau neraka apa? Sederhana sekali. Mungkin kita kalau jadi nabi-nabi sudah nggak bisa. Kan Nabi Muhammad SAW nabi terakhir. Antum sama anak sudah tertutup kesempatan. Nggak bisa jadi nabi lagi. Siddiq itu jujur seumur hidup. Bisa nggak? Nggak pernah bohong sama sekali. Semua sahabat yang dapat julukan Siddiq berapa orang? Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun yang lain juga jujur. Tapi yang melekat julukan itu Siddiq dari Nabi SAW Abu Bakar. Nggak pernah bohong seumur hidup. Dan syuhada masuk medan perang, dipotong tangannya sama musuh, ditusuk lehernya, apalah segala macam. Zaman sekarang kena peluru, kena bom, terbakar. Itu pun kalau ikhlas baru mati syahid. Derajat mereka tinggi sekali. Para nabi-nabi
para syuhada, para siddiq di surga Firdaus tertinggi. Tapi ada orang teman-teman, bukan golongan mereka bisa dapat itu. Dari mana? Dari pendapatan halal. Perhatikan kata Nabi SAW, pedagang yang jujur dan juga terpercaya. Jujur, dia dagang walaupun sedikit, harganya berapa, dia jual, keuntungannya jelas, modalnya jelas, tidak ada kebohongan, gak ada sumpah palsu dalam dagangannya. Pedagang yang jujur dan terpercaya, maka akan bersama dengan nabi-nabi, para siddiqin dan para syuhada di surga. Hanya dengan dagang jujur. Dan dagang ini tidak harus berarti modalnya besar. Intinya dia menjadi pedagang, dia berusaha melepaskan diri dari mengemis sama orang, walaupun sedikit, dia jujur terpercaya, selesai. Allah SWT berikan dia hidup dari situ dan juga di akhir dia masuk surga. Hadis yang kedua, maksudnya ini hadis banyak sekali, tapi ini hadis kedua yang saya titik beratkan adalah hadis diriwayatkan Tabarani dengan sanad sahih, bahwasanya seseorang pernah lewat di hadapan Nabi SAW dan orang ini kelihatannya capek sekali, keringatan sampai bajunya kotor, angkat barang ini, angkat barang, mencari rezeki. Maka sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lau kana hadha fi sabilillah, andai saja perbuatannya orang ini dihitung seperti jihad di jalan Allah, dapat pahala besar. Kesian benar orang ini, sampai keringat-keringat, capek, kelihatan sekali letih. Biasa ada orang begitu, orang kena capeknya kerja, duduk di pinggir jalan. Kadang-kadang karena sudah capek, dia terbaring, tidur ya, untuk mencari rezeki halal. Maka Nabi SAW mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Andai saja dia keluar mencari rezeki buat anaknya, atau anaknya yang hilang, ya, atau dia cari rezeki buat anaknya, maka dia di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawain syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar juga cari rezeki buat kedua orang tuanya yang sudah tua, dia juga di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'iffuha fahuwa fi sabilillah. Dan juga kalau dia keluar mencari rezeki untuk memuliakan dirinya supaya tidak mengemis sama orang, maka dia juga di jalan Allah. Wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabili syaitan. Kalau seandainya dia keluar hanya untuk berbangga-bangga atau menipu orang atau sombong-sombong, maka dia di jalan syaitan. Maka dia di jalan syaitan. Apa yang dibahas pada malam ini setelah saya jelaskan tadi mukaddimah itu, meminta-minta pada saat berkecukupan adalah jauhnya seseorang justru dari dalil-dalil syar'i tadi yang saya sebutkan. Jadi bagaimana Islam menyuruh dia mulia, tidak ngemis sama orang, malah dia tentang. Dan dia menjadikan malah mengemis sebagai sumber kehidupannya. Kita dengarkan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Munajjid Hafidhahullah. Beliau mengatakan riwayat pertama, kalau yang pegang bukunya di poin nomor 36 di halaman 103. Sahal bin Handaliyah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, man sa'ala wa indahu ma yugnihi fa innama yastakthiru min jamri jahannam. Qalu wa mal gina alladhi la tambagi ma'ahul mas'alah. Qala qadru ma yugaddihi wa yu'shihi. Barang siapa yang meminta-minta, kata Nabi SAW, mengemis sedangkan ia dalam keadaan berkecukupan. Ulama hadis merincikan kecukupan ini. Kecukupan apa maksudnya? Dia bisa makan hari itu, dianggap dia cukup. Dia bisa makan, ada makanan, ada minuman, dia bisa hidup hari itu, dianggap dia cukup. Ya, kalau lebih dari itu berarti berlebihan. Berarti di sini siapapun yang sudah cukup punya makanan hari itu, ya. Barang siapa, kata Nabi SAW, meminta-minta sedang dalam keadaan berkecukupan, sungguh orang itu telah memperbanyak untuk dirinya bara api dan neraka jahanam. Maka para sahabat bertanya, apakah batasan cukup sehingga seseorang tidak boleh meminta-minta? Kata Nabi SAW, yaitu sebatas cukup untuk makan pada siang dan malam hari. Hadis ini riwayat Abu Daud di jilid 2 halaman 281 dan ini disebutkan oleh Syekh Albani di Sahihul Jami' nomor 6280. Nah, berarti hadis ini sangat tegas. Nabi SAW mengancam mengemis dalam kondisi punya kemampuan, minta-minta ini, nah, itu masuk dalam neraka jahanam. Dan ini yang menyebabkan dia masuk dalam dosa besar. Juga riwayat yang lain Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, man sa'ala walahu ma yugnihi ja'at yaumal qiyamati khaylushan au kadushan fi wajhi. Barang siapa yang meminta-minta sedang ia dalam keadaan berkecukupan, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan wajah penuh dengan bekas cakaran dan garukan. Kata beliau, di antara pengemis ada yang berderet di depan pintu masjid. Mereka menghentikan zikir para hamba Allah yang menuju atau pulang dari masjid dengan ratapan yang dibuat sesedih mungkin.
Sebagian lagi memakai modus agak berbeda, membawa dokumen dan berbagai surat palsu, disertai belangko isian sumbangan. Karena ia menghadapi mangsanya, ya, ketika ia menghadapi mangsanya, ia mengarang cerita sehingga berhasil mengetahui dan berhasil mengelabui dan memperoleh uang. Bagi keluarga tertentu, bahkan parahnya sampai mengemis, bahkan menjadi satu profesi. Mereka membagi-bagi tugas di antara keluarganya pada beberapa masjid yang ditunjuk. Pada saatnya mereka berkumpul untuk menghitung penghasilan, dan demikianlah setiap masjid mereka jelajahi. Padahal tak jarang mereka dalam kondisi yang cukup dan mampu. Dan sungguh Allah Maha mengetahui kondisi mereka. Bila mereka mati barulah terlihat warisannya. Padahal sebetulnya masih banyak orang yang lebih membutuhkan dari para pengemis itu. Mereka orang-orang yang sangat membutuhkan, tapi orang-orang tidak tahu mengira mereka adalah orang mampu. Sebab mereka menahan diri dari meminta-minta meskipun kebutuhan sangat mendesak. Ini kurang lebih yang dijelaskan Syekh Muhammad. Saya akan tambahkan dengan beberapa poin yang saya tulis sendiri. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Al-Hakim, "Ma zala ar-rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atu lahmin." Artinya, seseorang terus saja mengemis, padahal sebenarnya dia sudah mampu, gitu kan? Dia bisa hidup sampai nanti dia datang pada hari kiamat, sampai meninggal dia terus mengemis sampai dia datang hari kiamat dan di wajahnya tidak ada sepotong daging pun. Subhanallah, saya pernah waktu itu, ini kisah saja terlintas pada saya di benak saya. Waktu lagi pas ke Palestina, pas masuk di Masjid Aqsa, kebetulan hari Jumat. Saya berbicara sama imam masjidnya dan dia punya murid, saya minta tolong diantar karena jemaah saya coba mau kasih sumbangan ke orang-orang di situ. Terus ada satu ibu duduk dan saya lihat kok miskin susah gitu ya. Saya pas jalan, saya bilang sama muridnya imam Masjid Aqsa itu, saya mau kasih orang ini. Dia bilang jangan. Loh kenapa jangan? Orangnya susah. Dia bilang enggak. Ini ibu ini orang yang memilih. Kalau ada orang yang punya rumah di Quds itu maksudnya di Palestina itu ya. Di Quds itu maksudnya di Baitul Maqdis. Kalau ada rumah yang paling mewah di antara muslimin, rumahnya dia. Rumahnya mewah sekali di sini. Tapi kerjanya begitu, mengemis. Banyak orang tertipu dan tidak tahu. Anak ini tahu, muridnya, ya imam ini tahu. Maka dia membahasakan saya. Subhanallah, ada orang jadikan profesinya. Tapi lihat ancamannya, dia akan datang hari kiamat. Tadi tidak lagi daging di wajahnya, naudzubillah, artinya penghinaan bagi dia, penyiksaan. Juga dalam hadis tadi dikatakan akan ada cakaran dan garukan, artinya luka-luka. Dan ada juga tadi hadis menjelaskan dia telah memegang bara api. Juga dalam hadis lain dikatakan, kata Nabi SAW, "Man sa'ala min ghairi fakrin faka'annama ya'kulul jamr." Barang siapa yang meminta bukan karena keadaan miskin, betul-betul dia butuh sekali baru dia minta. Kalau bukan karena itu, maka dia seperti memakan bara api. Juga dalam hadis yang lain, ini hadis yang mulia, kata Nabi SAW, "Al-mas'alatu kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajha illa an yas'ala ar-rajulu sultanan aw fi amrin la budda min." Ketahuilah, pengemisan apapun yang dilakukan oleh seseorang, maka itu seperti cakaran-cakaran tajam yang dia mencakar wajahnya sendiri, dia melukai sendiri. Kecuali seseorang minta kepada penguasa dan dia dalam keadaan susah, atau memang perkara yang harus dia lakukan. Berhubungan dengan hadis ini, ada seorang sahabat mengatakan, namanya Hakim bin Huzam radhiyallahu anhu. Beliau bilang, saya pernah minta kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kasihlah saya." Karena Rasulullah dianggap nabi, pemerintah gitu. Dikasihlah. Rupanya dia keenakan, dia datang lagi, "Ya Rasulullah, kasih saya." Nabi SAW kasih lagi. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali Nabi SAW mengatakan, "Ya Hakim." Kata Nabi SAW, "Wahai Hakim, inna hadal mal hadiratun hulwah." Harta ini sebenarnya sesuatu yang manis, bagus ya. Faman akhadahu bisakhawati nafsihi burikalah. Kalau betul-betul kau susah dan kau terima, minta dan kau terima dengan bersyukur kepada Allah, Allah akan berkahi itu buat kamu. Artinya akan mencukupi walaupun sedikit. Artinya kau tidak usah minta lagi yang kedua, yang ketiga, Allah akan berkahi di permintaan pertama itu. Wa man akhadahu bi isyrafi nafsi lam yubarak lahu fi. Dan barang siapa yang mengambil dengan tidak bersyukur kepada Allah, ya, dan sengaja bahkan menipu orang-orang, maka tidak akan diberkahi untuknya.
Wa kana kalladhi ya'kul wa la yashba, seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Dan ingatlah wahai hakim, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas yang memberi lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Maka Hakim bin Huzam tersentuh dengan hadis ini. Lalu dia mengatakan radhiyallahu anhu, wahai utusan Allah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan pernah menerima dan mengambil sesuatu pun setelah engkau meninggal. Setelah ini ya Rasulullah, aku tidak akan minta apa-apa lagi sama orang. Aku akan bekerja dan makan dari hasilku. Tidak akan pernah mengemis lagi. Hingga pada saat itu Nabi SAW meninggal. Hakim bin Huzam masih hidup. Radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar mengirim pasukan dan datanglah pasukan membawa ghanimah. Dan ternyata Hakim bin Huzam ada dalam pasukan itu. Dan dia punya hak di harta rampasan perang itu. Lalu Abu Bakar memanggilnya dan ingin memberikan. Tapi Hakim menolak. Hakim mengatakan, aku telah berjanji di hadapan Nabi SAW tidak akan menerima apapun. Enggak mau lagi. Gitu. Walaupun haknya, suruh sedekahkan aja. Ya. Kemudian Umar pun pernah mengutus Hakim bin Huzam radhiyallahu anhu ajma'in ke satu peperangan dan dapat juga harta rampasan perang. Lalu dikasih, ternyata Hakim juga menolak. Lalu Umar supaya menepis fitnah, naik di atas mimbar lalu berkata, wahai muslimin, di hadapan para sahabat Nabi dan para tabi'in, ketahuilah, saksikanlah, aku telah memberikan haknya Hakim bin Huzam dari harta rampasan perang, tapi dia menolak. Dia tidak mau. Dan tidak pernah, dalam riwayat ini dikatakan, riwayat An-Nasai, tidak pernah sama sekali Hakim bin Huzam mengambil apapun dari orang lain semenjak meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kepada kita tolok ukur. Kapan sih seseorang itu bisa minta-minta? Ada tolok ukurnya enggak? Ada. Hadis yang cukup panjang, hadis ini hadis sahih. Nabi SAW bersabda kepada Qabisah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, wahai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, hukumnya haram mengemis itu. Mau makanan kah, mau minuman kah, mau apa saja. Teman-teman juga maaf, kalau temannya lagi mau beli makan, titip, kasih duit. Titipin, ini beliin saya ya. Gitu. Kasih duitnya. Mulia itu. Jangan titip ya. Ah, mumpung gratis, biarin aja dia beliin. Enggak mulia. Ngemis kenapa? Gara-gara mau dapat satu bungkus makanan? Memalukan sekali. Untuk apa? Titip yang mulia. Kalau perlu, kamu kan mau beliin saya. Beli bayar 2 bungkus ya, buat kamu 1. Nah itu mulia. Titip ya. Terus, temannya pergi. Temannya kira mau bayar, pulang gak dibayar. Besok titip lagi ya? Enggak terima titipan. Wahai Qabisah, kata Nabi SAW, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal. Kecuali salah satu dari 3 orang, 3 keadaan. Ini tolak ukurnya. Yang pertama, seseorang yang menanggung hutang. Maka ia boleh minta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti. Kalau ada orang betul-betul hutangnya banyak, dia ditagih terus. Gak bisa buat apa-apa lagi. Maka dia terpaksa pergi ke orang-orang kaya, tolong bantu lunasi utang saya. Sebatas itu boleh. Yang pertama, untuk utangnya. Kalau untuk makan segala macam dia cari sendiri. Yang kedua, seseorang yang ditimpa musibah, bangkrut atau bencana. Orang kaya tapi bangkrut, usahanya habis semuanya. Dia punya kapal, kontainer, kirim barang, ekspor, tenggelam. Gak ada satupun yang ada. Gitu. Tenggelam atau kena bencana, longsor, semuanya habis. Rumahnya, sawahnya, segala macam tidak ada lagi. Maka boleh, kata Nabi SAW, seseorang yang ditimpa musibah, yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Minta untuk makan, minta untuk apa, tapi sebatas sampai dia mampu, dan tidak boleh dia sama sekali membiarkan ini sebagai profesinya. Yang ketiga, seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup, betul-betul susah, melamar kerja sana sini nggak diterima, mungkin juga dia tidak punya ijazah, mungkin fisiknya cacat, dia nggak bisa buat apa-apa, sengsara. Maka kata Nabi SAW, seseorang yang ketiga ditimpa kesengsaraan hidup hingga datang 3 orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup. 3 orang dari sukunya dia, kalau kita mungkin RT-nya ya, mengatakan memang fulan ini susah, kita bantu. Gitu. 3 orang. Maka ia boleh minta-minta sampai ia mendapat sandaran hidup. Meminta-minta selain ketiga itu, wahai Qabisah, adalah hukumnya haram. Dan yang memakannya berarti memakan harta yang haram. Kesimpulannya teman-teman sekalian, bekerja, bergerak, muliakan diri kita. Kalaupun mau minta sesuatu pada orang, balas dengan jasa. Saya bekerja, saya akan terima gaji. Maka kita pun mulia, gitu kan? Kita pun mulia.
Dan mengemis ini hanya boleh sebagaimana sudah kita jelaskan tadi dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Allahu a'lam. Ini bahasan kita, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.